Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sampai hari ini tuh paling banyak pertanyaan masalah cara membeli bibit. Padahal bukan paling banyak. Maksudnya sering aja gitu pertanyaan cara membeli bibit. Bang, saya mau beli bibit bang. Memang sebenarnya kunci sukses di usaha lele itu nomor satu di pembelian bibit. Coba tanya jujur. Pasti kalian itu kalau semua orang tuh kalau kolamnya udah siap, airnya sudah siap, pasti mau secepatnya beli bibit. Tidak peduli bibit dari mana, udah asal beli aja. Padahal itu kesalahan fatalnya. Kesalahan fatal beternak lele itu di awal pertama pembelian bibit, menyepelekan pembelian bibit. Ada beberapa faktor yang harus kita awasi, yang harus kita pahami di pembelian bibit ini. Dari mulai cicit, bobot, bebet, bla 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 blanya, dari mulai cara penanganannya, sistemnya, sampai sistem masalah 3% tuh dibahas. Sebenarnya sistem 3% itu bang, bisa-bisaan Bang Rudian sendiri atau memang sudah aturan baku sih bang katanya? Aturan baku semua pembudidaya lele? Kita jawab. Ya, pemirsa, jadi gini, tadi saya bilang ya, di awal itu kalau kolam kita udah siap nih, poin pertama nih, terburu-buru kita, jangan terburu-buru. Poin pertama tuh jangan terburu-buru. Jadi kalau kolam kita udah siap, kita udah, kadang-kadang mending kalau udah siap, airnya belum siap pun, karena sudah mau terburu-buru usaha nih, mau buru-buru usaha, langsung, bang ada bibit nggak? Bang beli bibit nggak? Atau ke pasar-pasar cari bibit, yang penting cepat-cepat masuk ke kolam dia. Padahal itu salah fatal. Beli bibit tidak boleh asal. Kalau cuma ngandelin, maaf saya ngomong begini bukan berarti menjelekan penjual-penjual bibit yang ada di pasar-pasar. Kan ada datang ke pasar beli bibit aja gitu, itu saya bukan menjelekan. Maksudnya kita bicara yang benarnya dulu lah, yang benarnya. Jadi bibit itu harus kita serius, karena ini mulai cikal bakal ini lele kita kedepannya seperti apa, ini dari akarnya, dari asal mulanya dulu. Paham ya? Nah, ketika kolam kita sudah jadi nih, sudah padahal ada yang airnya belum siap pun udah mau beli bibit buru-buru. Apalagi kalau yang airnya sudah siap, sudah mau beli buru-buru. Yang patut diperhatikan adalah bibit ini, bebet bobotnya, indukannya nih seperti apa. Ini yang kita abaikan. Kita hanya terhipnotis, wih, bibitnya gede-gede, wih, seger-seger, wih, banyak nih, gemuk-gemuk. Padahal nggak menjamin. Kenapa sih bilang nggak menjamin? Karena si penjual bibit itu sama, dia pasti melakukan sortir. Yang gede-gede pisahin, yang gede-gede pisahin, yang gede-gede pisahin, yang gede-gede ini jual. Yang gede-gede ini berasal dari sortiran, entah umurnya ada yang mungkin sudah 20 hari, sudah sebulan setengah, tapi gedenya gabung aja semua. Paham nggak begini? Contoh, si penjual bibit ini, si penetas, si indukan A, indukan B, indukan C, indukan D, ada 4 indukan nih. Menetaskan semua, mijah semua nih, dibesarkan. Cuman dari 4 indukan ini beda-beda nih. Indukan A, umpama tanggal 1, indukan B tanggal 10, indukan C tanggal 20, indukan D tanggal 30. Jadi 4 indukan ini beda-beda. Begitu mereka udah kan beda-beda tuh 10 hari jaraknya tuh, 10 hari. Begitu disortir,
Ini udah lebih cepat gede nih, yang nomor 1 nih, yang tanggal 1, yang ukuran ini kita ngitung umpama ya. Yang ukuran 10 udah dapat nih 100 ekor nih, yang ribuan masih ukuran yang ukuran 10 dapat banyak nih, dapat 1000 umpama 1000 ekor yang ukuran 10 11. Pisahin 10 11. Nah, 10 11 dipisahin. Nomor 2 yang B, yang tanggal 10. 10 11 dapat 500. Padahal ini udah telat 10 hari umurnya, tapi dia baru mencapai ukuran 10 11 di usia telat 10 hari. Pisahin lagi. Begitu juga selanjutnya. Akhirnya yang ukuran 10 11 dapat banyak kan? Dapat 5.000 ekor umpama gitu. Dapat 5.000 ekor 10 11. Tanpa si pembeli tahu 10 11 ini nggak normal. Ini udah cak-cakan, udah dari beberapa indukan. Bukan dari satu indukan. Itu nomor 1 tuh. Terlalu terburu-buru, tidak memantau dengan jelas. Begitu masuk ke kolam kita kasih makan, der, kita kasih makan tuh. Begitu kita kasih makan, loh, kok besarnya nggak rata ya? Ada yang udah mencapai 11 12, ada yang 11 13, ada yang wah cak-cakan. Ini yang membuat panen kita juga tidak rata. Panen tidak rata, semua asal muasalnya dari bibit pertama ini. Ini yang selalu tidak diperhatikan orang banyak. Kegagalan kita pertama di sini. Jadi jangan bilang, saya isi 5.000 ekor, 2 bulan panen. Yang panen yang mana? Yang nomor keberapa? Kalau yang nomor 1, ya dia telat malah. Tapi kalau yang panen dari dari yang tanggal 30 yang kelompok D, dia termasuk hebat. Udah lahirnya paling belakang, besarnya sama yang awal. Nah itu. Paham ya? Nomor 1 paham tuh. Jadi kalau mau beli bibit pastikan dulu nih bang, ini dari berapa indukan? Ya, ini dari berapa indukan bang? Ini sortiran kapan bang? Ini mijahan kapan bang? Itu harus detail. Kalau kita asal beli ya itu yang terjadi. Pertumbuhannya tidak rata. Kalau orang Betawi bilang tuh celang cepun. Jadi yang kecil yang gede. Enggak, bukan kecil gede. Rata gedenya, cuma umurnya. Kadang-kadang kan kalau kita umpamakan orang nih yang badannya bongsor, kalau ngelihat orang gedenya doang ya, apalagi dari berat. Yang umur 17 tahun ada yang badannya udah bongsor gede. Yang umur 15 tahun lihat tuh anak-anak SMP udah gede banget. Yang anak kuliahan juga sama rata ada. Yang udah tua, yang udah umur 30 tahun kadang-kadang sama juga sama SMP gedenya. Kalau dia rada bantet. Tapi ketika kita beli ngitung besarnya aja kan, seragam nih. Nah itu, ketipunya di situ. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe, lalu klik lonceng. Tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Oke, ini saya ngomong gini, saya mohon maaf sama penjual bibit ya. Saya mohon maaf sama penjual bibit. Saya memberikan edukasi yang saya rasa benar aja. Pertama tuh, jangan terburu-buru, pantau dulu dari beberapa indukan. Yang kedua, kalau kita beli bibit itu, kita seperti yang saya bilang tuh, insert 3% tuh harus dapat. Karena insert 3% ibarat kata itu memang sudah kesepakatan yang tidak tertulis. Tapi penjual bibit jarang ada yang mau memberikan. Karena kan 3% termasuk lumayan. 5.000 ekor, 150 ekor insertnya. Padahal itu sudah menjadi hak kita, itu sudah menjadi aturan tidak tertulis.
saya bermain di lele, selama saya bermain di lele, saya memang seperti itu. Selalu dapat, tanpa saya minta. Bahkan bukan 3% sebenarnya. Kalau saya pembelian 50.000, 100.000, itu saya dapat 5%. Cuman yang mengeluarkan 5% itu sedikit. Hanya mungkin karena pertemanan, dia nggak enak sama saya atau gimana. Tapi kalau 3% itu umum. Kalau kalian beli bibit, langsung tembak aja. Bang, saya minta insertnya 3%, Bang. Bang, bagi insertnya 3% ya. Jaga-jaga mati di perjalanan, jaga-jaga mati saat perpindahan kolam, jaga-jaga mati saat penyesuaian sama lingkungan air yang baru. Jaga-jaga tuh Bang 3%. Lebih dari 3% kematiannya, resiko saya. Paham ya? Gitu, cara ngomongnya gitu. Kalau dia pemain lele lama, pemain lele lah. Ketika si pembelinya bilang seperti itu, dia akan ngasih. Oh, berarti dia orang ngerti nih. Si pembelinya ngerti nih, gitu kan? Si pembelinya ngerti. Nah, itu 2 tuh. Jadi masalah pertama, jangan terburu-buru, pantau dulu asal usul cicit bebet bobotnya. Waktu peminjahannya kapan. Yang kedua itu tadi masalah insertnya. Yang ketiga nih, kalau kita beli bibit itu kita tuh ini kalau yang ketiga ini, kalau menurut saya sih boleh dilakuin, boleh enggak juga sih. Kadang-kadang masih ada lele albino, lele putih tuh, putih albino. Ada yang sebagian orang, ada yang biarin aja gabung sama-sama lele, usia sama, albino, putih-putih nggak apa-apa. Kedua, ada yang langsung dipisahin. Oh enggak nih, ini nggak menjual nih. Memang benar, lele albino yang warna putih itu tidak menjual. Tapi sebenarnya nggak ada masalah kalau dibesarkan. Jadi dia nggak, kalau dia daripada saya buang-buang pakan, mending saya pinggirin. Ini masih bibit. Kan kalau masih bibit, kalau dia tetap di kolam itu berarti dia akan menerima asupan makanan dari kita. Berarti pemberian modal kita bertambah untuk itu. Padahal waktu jual, lele ini nggak laku. Tengkulak manapun nggak mau sama lele albino. Pecel lele manapun nggak mau sama lele putih. Nggak tahu geli atau gimana. Pokoknya nggak laku. Nah, kalau lele albino itu sebenarnya justru harganya per satu bijinya itu lebih mahal daripada si lele hitam. Jadi jualnya itu ke pemancingan Galatama tuh, dia berani beli mahal tuh. Satu ekor aja berani beli 50.000, 100.000 dia berani beli. Wih, lincah nih, masih seger nih. Jadi untuk dalam tanda kutip ya, ini sih terserah aja. Ikan itu untuk dijudikan. Jadi untuk di pemancingan tuh, jadi jackpotnya. Kalau dapat yang itu, wah dapat hadiah jackpot. Tapi kalau situ, maksudnya kalau kalian merasa nggak mau masa ikan yang saya budidaya dijadikan judi gitu, umpama gitu ya. Tapi ya itu pilihan. Jadi dari awal tuh sortir bibit dengan mata kita sendiri. Lele albino nggak mau. Lele ini nih hitam nih, lele wah ini nyampur nih. Ada bibit lele sangkuriang, belang-belang tuh. Ada bibit lele mutiara. Kok gabungan nih? Wah, ini udah nggak bener nih. Gitu. Jadi sortir kasar aja, mumpung dari awal biar nggak terlalu dalam. Keempat. Kalau kita sudah menemukan tempat beli bibit nih di si A nih umpama, bagus, historinya bagus nih. Kita kan pertama kali beli nih. Wih, lele ini cepet gede nih. Wih, gedenya cepet. Padahal kemarin saya beli sama si B, perkembangan terhambat gitu, maksudnya pelan gitu. Nah itu. Jadi yang keempat itu adalah histori. Kalau dia sudah punya histori sejarah yang bagus, udah beli di dia aja. Jangan beli tempat lain lagi. Berarti indukannya bagus.
Entah indukan itu bersertifikat dari BPAT, entah memang indukan itu memang indukan yang bernutrisi bagus atau perawatannya bagus, kita nggak tahu. Intinya kalau kita sudah mendapatkan tempat beli yang bagus, pertahankan. Harganya selisih Rp10, Rp20, jangan dipikirkan. Ini lebih memangkas waktu beternak kita. Apa yang saya omongin ini, mohon maaf ya kepada penjual bibit kalau yang saya sampaikan ini sekiranya memberatkan atau mengganggu usahanya. Jadi pembeli jadi rewel. Saya mohon maaf. Ya mohon maaf lah gitu ya. Ya, saya tahu kita sama-sama cari nafkah, saya tahu. Tapi saya ngomong begini kan ngomong bener maksudnya. Yang saya sampaikan itu bener. Saya mohon maaf. Jadi ya saya tahu lah, itu kadang-kadang di kolom komentar juga saya kenal orangnya, komennya nggak enak. Saya tahu siapa orangnya, komennya menyakitkan. Ya, saya tahu, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau ini saya minta maaf. Saya tahu kita sama-sama penjual bibit. Maksudnya saya juga kadang-kadang ada orang mau beli bibit gitu. Kadang saya layanin, kalau nggak ada saya oper, saya kasih yang terbaik lah, saya usahakan. Tapi saya minta maaf lah. Saya ngerti sama-sama di pendaringan yang sama, jangan saling menyakiti. Tapi saya ngomong, kalau saya masih merasa yang saya sampaikan ini yang benar. Ya gitu aja ya. Ya, udah paham ya, intinya itu ya. Kalau seperti biasa, kalau merasa bermanfaat kasih jempol, share ke teman-teman. Kalau tidak merasa bermanfaat, abaikan. Oke? Subscribe, yang belum subscribe dah. Yang belum subscribe. Yang udah subscribe, komen. Ya terserah dah, mau komen apa mau jempol, diabaikan juga nggak apa-apa. Kita mah berbagi aja. Berbagi tidak pernah rugi kalau tidak berbagi. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.